Pembacaan Alkitab Tuhan. Kami berdoa supaya setiap kami akhirnya boleh mendapatkan satu rema yang akhirnya menguatkan kami untuk kami boleh terus berjalan di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan komunitas ini boleh ada dan kami juga bersyukur Tuhan. Karena Engkau sendiri yang memberikan fasilitas kepada setiap kami untuk akhirnya kami boleh bertumbuh bersama-sama. Kalau sebentar kami akan membaca dari kitab Kejadian 15 sampai dengan 18. Taruhkanlah itu di dalam kami Tuhan, supaya ke akhirnya kami boleh melihat hal yang positif, hal yang baik, hal yang terus Engkau nyatakan kepada setiap kami, Engkau bukakan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai pembacaan Alkitab kami di dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, ini ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 ya? Betul. Oh, 14 ternyata. 14 kita akan baca masing-masing 5 ayat ya Bu Joli ya. Iya, Bu Nace dia simak, Bu. Oh, Bu Nace nyimak berarti 13 ya. Dimulai dari ini ya, yang urutan yang ada di layar saya ya. Ibu Sari dulu, terus Ibu Nur, Ya, Ibu Joli, oke. Ibu Marina Kamagi, Ibu Lampita, Ibu Marina, Ibu Sofi, Marina Ginting, Ya. Ibu Sofi, Ibu Dona, Ibu Yohana, Ya. Ibu Eka Satya, Oke. Ibu Lorita, Ibu Ya. Ati Sudibyo. Ya. Betul ya? Ya. Udah ya berarti ya. Ya, sama Ibu terakhir belum? Terakhir saya. Oke. Ya, Bu Masing-masing DP. 5 ya. Oke ya. Ya. Urutannya sudah ada. Kejadian berapa tadi? Kejadian 15 Bu sampai 18 ya. 18 saya tulis di sini. Ya. Oke, ya. Silakan Bu Sari. Oh, ini ada Bu Mensi, saya tulis lagi terakhir ya. Oh iya, oke. Setelah Berarti Bu sebelum saya ya. Ati, ya, berarti saya tulis di sini Ibu Mensi. Ya, setelah Bu Ati ya. Oke. Baiklah, Ya, oke. kita akan mulai membaca Kejadian 15 ayat 1 sampai 5. Perjanjian Tuhan dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Amin. Ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. 7. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. 8. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? 9. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. 10. Diambilnyalah semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Amin. Ayat 11 sampai 15. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. 12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah
Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. 13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. 14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. 15. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Amin. Amin. Tapi 16 sampai 20. Ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, dan orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Amin. Hagar 11 ya. 11. 16, Bu. Ah? Kejadian 16. Oh ya, sorry. Kejadian 16 ayat 1 sampai 5. Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak mudah aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah, bila hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram membenarkan perkataan Sarai. 3. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ayat 5. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Amin. Ayat 6, kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Ayat 7, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Ayat 8 katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Ayat 9, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau di bawah kekuasaannya. Ayat 10, lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Amin. Saya lanjut ayat 11 sampai ayat 15. Selanjutnya saya
kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan hatimu itu. Ayat 12, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ayat 13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El-Roi. Katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Ayat 14, sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai-roi antara Kades dan Bered. Ayat 15, lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Ayat 16, Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Amin. Pasal 17. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Amin. Ayat berapa, Bu? Ayat 6, Bu. Aku ya. Siapa? Iya, Bu Yohana. Bu Yohana. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. 8. Kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang ku diami sebagai orang asing. Yaitu seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. 9. Lalu firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. 10. Inilah perjanjianku yang harus engkau pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Amin. Ibu Eka. Masih di mute, Bu. Pasal 17 ayat 11 sampai 15. Kejadian. Haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yaitu setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang diberi dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus kau sunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak bersunat, yaitu laki-laki yang tidak dikerat kulit khitannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah, itulah namanya. Demikianlah. Amin. Ayat 16 sampai 20.
Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. 20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Amin. Ayat 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Ayat 22. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Ayat 23. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit khatan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Ayat 24, Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat khatannya. Ayat 25, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit khatannya. Amin. Lanjut, Bu. Ibu Menci silakan. 26. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya sunat, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir dari rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Kejadian 18 ayat 1. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ayat 1, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Amin. Ya, Ibu Lani. Oh ya. Biarlah ayat 4. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon itu. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Ayat 6, lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Ayat 7, lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Amin. 1 ayat lagi ya, 8. 1 ayat lagi ya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Ya, Ibu Linda Panjaitan. Ayat 9. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya.
Ayat 11, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati hayat. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Sampai ayat berapa, Bu? Sampai 13, Bu. Ya, oke. Amin. Saya lanjut ya, 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Amin. Lanjut, Ibu Sari lagi. Ya. Ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat besar dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Satu ayat lagi, Bu. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan menyiapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Amin. Saya ya? Iya, betul. Ibu Nur, silakan. Ayat 24. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapat 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. 27. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang... Udah ya, Amin. Amin ya. Iya ya. Satu ayat lagi, Oh, sorry. 28. 28 ya. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memuaskan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Amin. 29. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya. Sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. 30. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kau dapati 30 di sana. 31 katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya
Sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. 32, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. 33, lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Amin. Amin. Ya, Bu Joli, silakan boleh disertakan sambil kita semuanya merenungkan firman Tuhan ini. Nanti kalau ada yang dapat rema langsung ya di-share setelah Bu Joli memberikan instrumen. Oke, saya persilahkan dari ibu-ibu barangkali ada yang mau memberikan
rema yang pasti meneguhkan kita semua ya. Boleh langsung saja ya Ibu, silakan. Ibu Sari sudah. Kalau bertanya boleh nggak Bu Dede? Oh boleh, boleh. Mau Ibu Sari dulu atau Ibu Marina dulu yang bertanya? Yang bertanya dulu biar nanti Bu Sari yang Oke. nyelesaikan. Oke, saya tulis di sini ya, di chat ya pertanyaannya. Silakan Ibu Marina. Ini kan pasal 15 ini ayat 5. Saya kan baca ya, lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kau derita. Kenapa si Sarai berbicara seperti itu ke suaminya? Penghinaan yang aku derita katanya. Padahal kan dia sendiri yang mengizinkan suaminya menjadi istrinya si Agar. Itu aja Bu. Oke, Bu Sari boleh langsung jawab. Kayaknya Bu Sari udah siap nih. Akhirnya dia bilang penghinaan yang aku derita. Padahal kan dia sendiri yang mengizinkan suaminya supaya punya keturunan. Ya sudahlah, asisten kita jadi istrimu, kan begitu ya ceritanya ya. Iya. Tapi kok akhirnya dia bilang aku mendapat penghinaan begitu. Itu aja Bu. Oke. Bu Sari udah mau jawab? Silakan. Kalau boleh aku tolong jawabin ya Bu. Karena begini Bu Marina, ketika si Hagar tahu dia hamil, dia menghina Sarah, ya. Jadi bukan pada waktu diberikan itu, tapi setelah tahu dia hamil, dia menghina Sarah. Itulah yang menyakitkan sekali, ya. Itulah penghinaan yang dilakukan oleh Hagar terhadap Sarah. Setelah dia tahu dia hamil, ya. Jadi itu, oke, ya. Kira-kira begitu Bu Marina ya. Oke, itu yang pertama. Saya itu mau memberikan kesaksian Pak ya, sehubungan dengan ayat pasal yang ke-17 ya, di mana Sarah udah umur 90 tahun sudah nggak mens, dia masih bisa hamil. Keturunan. Ya. Nah, jadi saya mau cerita kalau dulu saya itu memang sudah dijudge oleh dokter saya itu mandul ya. Nah, pada waktu umur 30 tahun waktu itu ada seseorang hamba Tuhan yang datang bilang, siapa yang mau didoakan yang pengen punya anak? Nah, saya waktu itu minta didoakan supaya saya pengen sekali punya anak, ya. Nah, diangkatlah ayat ini oleh pendeta itu bilang bahwa Sarah sudah umur 90 tahun, sudah nggak mens, masih ada mujizat, dia masih bisa hamil. Jadi yakinin aja bahwa kamu pasti dapat mujizat dari Tuhan, walaupun Sarah aja umur segitu bisa. Ya, saya waktu itu umur 30 tahun. Saya bilang oke, saya imani, saya juga akan dikasih mujizat sama Tuhan. Ya, nah itu waktu didoakan. Nah, waktu itu saya sedang mengikuti mau ikut program S2 ke Amerika waktu itu, ya dari Bank Indonesia. Nah, jadi masuk asrama. Nah, setelah didoakan itu sekali saya nggak mens lagi, ada saya mensnya teratur, ya. Itu saya masih cuek aja karena sibuk dengan persiapan mau ambil S2 itu, ya kan. Lalu yang kedua kali harus mens lagi, tapi saya nggak mens juga, ya. Nah, waktu itu saya sama suami kita tebak-tebakan, ya tebak ini hamil apa enggak, gitu. Lalu diperiksa, ternyata saya positif, ya hamil. Saya happy banget karena saya nggak pernah menduga, ya, apalagi sudah dijudge dokter mandul, ya ternyata saya waktu itu hamil, ya. Jadi itulah kehamilan anak saya itu suatu mujizat yang sangat luar biasa dari Tuhan, ya. Saya sudah bersiap untuk pergi ngambil S2 ke Amerika, tapi begitu saya tahu saya hamil, jadi bimbang saya mau pergi apa tidak. Lalu harusnya berangkat, akhirnya saya putuskan saya nggak jadi pergi karena saya lebih
merindukan punya anak daripada pergi ambil S2, nanti S2-nya bisa belakangan ya. Walaupun akhirnya nggak jadi juga pergi karena nggak tega ninggalin anak yang begitu dirindukan ya. Jadi percayalah bahwa firman Tuhan itu benar adanya ya. Jadi walaupun sudah umur 90 Sarah bisa hamil, dan ternyata saya waktu itu umur 30 Tuhan juga memberikan mujizat buat saya. Itu yang pertama ya. Yang kedua ini tentang sunat ya. Kita baca tadi sunat itu ternyata sesuai di hukum Taurat ini hanya buat laki-laki ya, buat orang laki. Nah, saya orang Padang. Nah, ternyata di sana salah kaprah gitu. Bukan cuma laki, perempuan juga disunat. Jadi saya tadi terpikir, oh kalau begitu mereka salah melakukannya, karena saya pun disunat ya, ibu-ibu, karena dulu saya Muslim. Ternyata menurut firman Tuhan yang disunat itu cuma orang laki ya. Gitu aja kayaknya sharing saya. Terima kasih, puji Tuhan. Oke ya. Memang firman Tuhan ini benar ya Bu ya. Tidak ada yang mustahil juga bagi Allah. Menurut vonis dunia mandul, tapi menurut Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Terima kasih Bu Sari sharingnya. Bu Marina, apakah sudah terjawab tadi pertanyaannya sama Ibu Sari? Sudah Bu Dede, makasih banyak. Oke ya, sama-sama ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari kisahnya siapa ini, Sarai ini luar biasa ya. Istri mana yang mau memberikan orang lain untuk suaminya supaya dia bisa punya anak? Ini sesuatu yang luar biasa. Kayaknya kalau untuk saat sekarang ini nggak ada yang begitu ya, Bu Marina ya. Iya, Oke, iya. siapa? Jadi Silakan. ini sifat Sarah ini perlu dicontoh ini, Bu. Enggak. Nggak mau. Ada Nggak boleh. saya enggak. Apa yang mau dimadu? Aku tidak mau. Aku nggak mau. Iya. Nggak mau ya Bu Jadi, Yana ya. berarti ketahuan si Sarah ini nggak, dia duniawinya nggak begitu banyak. Jadi perlu yang penting punya keturunan walaupun nggak dari rahimku, yang penting dari suamiku gitu kali dia. Jadi mungkin Makanya kalau Bu, lihat dari keturunan sebelum-sebelumnya sih memang kan kalau misalnya dia nggak punya anak silakan siapa namanya apa sih budaknya itu yang bisa melahirkan untuk ya, dia, jadi ya dengan kata lain jadi asistennya anaknya. lah ya. Gitu. Oke, yang lainnya silakan, ada yang mau sharing lagi? Saya Bu, Silakan Bu Eka. ya. Saya dapat remanya di pasal 17 ayat 15 sampai 19 sebenarnya ya. Ini percakapan Abraham dengan Allah, dengan Tuhan. Abraham tuh sempat ketawa gitu bahwa mana mungkin sih saya sudah tua gitu kan. Malah Abraham berpikir bahwa sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu gitu kan. Kayak nawar sama Tuhan gitu di ayat 18, pasal 17 ayat 18-nya dia bilang begitu, tapi Tuhan bilang, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau menamai dia Ishak, dan aku mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi Tuhan itu nggak bisa ditawar-tawar ya. Jadi kalau Tuhan sudah, kalau Allah Bapa itu sudah berkehendak, itu tidak ada yang mustahil, tidak bisa diganggu-gugat, dan kalau Tuhan sudah membuka pintu tuh tidak ada yang bisa menutup. Itu sih yang saya dapat. Makasih. Amin, puji Tuhan ya. Allah kita tuh Allah yang konsisten ya. Ya. Dia tidak bisa Nggak bisa ditawar. ditawar. Kalau dia bilang A pasti A, nggak akan bisa Iya. jadi B ya. Meskipun Betul. secara manusia Ismail itu udah oke loh, cakep gitu kan ya, anak Abraham, tapi Tuhan bilang enggak. Oke, terima kasih Bu Eka ya untuk sharingnya. Yang lainnya boleh silakan yang mau nambahin. Pasti Bu dapat Dede. banyak ya. Ya silakan Bu. 18 ya, 17 itu sampai 19. Lihat deh. Oke. Dari ayat 16 dulu. Lalu berangkat orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Lihat ya 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? 18-nya, bukankah sesungguhnya Abraham ini akan menjadi bangsa yang besar
serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa atas bumi akan mendapat berkat. 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi segala yang memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Terlihat banget ya, Tuhan yang takut, bingung. Gue cerita nggak ya nih tentang Sodom Gomora? Padahal tuh Tuhan berdaulat loh. Kalau dipikir siapa Abraham, tapi lihat pada perjanjian yang sebelumnya. Ketika Tuhan bilang kan di ayat 15, janganlah takut, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawabkan, ya Allah Tuhan, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Ya kan? Soalnya dia merendahkan dirinya gitu loh, siapa aku gitu kan. Tapi ketika Tuhan menyatakan perjanjian dari Abraham, dia akan jadi bapak segala bangsa, dia bilang gitu kan. Kalau kita terus liatin di ayat 16, ayat 5, dan semuanya, pokoknya janji Abraham itu semua ya, janji Tuhan ya. Ini harusnya nih, ini sangat ngeremak bahwa gini loh. Bayangin kalau kita punya iman, berarti kan kita anaknya Bapak Abraham ya. Kita keturunannya Abraham. Berarti kita tuh punya iman yang seperti Abraham. Lihat bagaimana Tuhan punya hati kepada kita. Dia mau melakukan sesuatu untuk Sodom Gomora, berhak loh. Tapi dia tanya dulu, gitu loh. Gua mau nggak ya kasih tahu Abraham? Bagaimana ya? Nah, paling nggak ini adalah Tuhan sedang mendidik juga ya. Di mana dia memberitakan Abraham kan supaya dia tetap hidup di dalam kebenaran kan. Karena kita tahu Sodom dan Gomora itu negeri yang parah, yang kacau di dalamnya ya. Jadi kita lihat, kita itu bisa bikin hati Tuhan gelisah loh. Sebenarnya kita nih manusia tidak ada apa-apanya, tapi karena ketulusan hati kita juga, kita bisa bikin dia gelisah. Sehingga dia mau membuat sesuatu apapun kepada kita, dia masih memikirkan gitu loh. Perlu nggak ya aku kasih tahu? Sebenarnya kan nggak perlu kasih tahu ya Bu Dede ya. Dia punya hak kok. Bener nggak? Diam-diam aja. Betul Iya, kan? benar. Orang dia Iya, punya dunia ini, yang punya kuasa otoritas. Tapi kenapa dia bilang di sini? Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan? Nah, karena ingat waktu kemarin dia sudah memusnahkan semua manusia. Dia berjanji dengan pelangi kan, tidak akan lagi dimusnahkan. Nah, jadi rema buat aku adalah gini, wow banget Tuhan itu. Dia pencipta segalanya. Tetapi ada satu perkara-perkara tertentu, itu Tuhan kayaknya nggak akan membuang kita. Tuhan itu selalu mengingat kita gitu loh. Karena kan kita keturunan Abraham, karena terjadinya di sini. Dia akan berjanji, dia bilang, aku akan di bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa atas bumi mendapat berkat. Makanya kan kalau kita bilang berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, lengkap kan? Kenapa Abraham dulu? Itu berkat iman terutama. Jadi tarik hati Tuhan, terus kejar dia, supaya Tuhan tuh seperti gitu kepada Bapak kita Abraham, juga kepada kita. Kayaknya gini, aku mau sesuatu terjadi buat Yohana, tapi aku mau ngomong dulu deh, supaya Yohana ini siap, supaya ini anakku kasihi bisa menerima. Jadi kayaknya sesuatu yang lembut ya, yang aku lihat di situ, bahwa Tuhan itu punya berdaulat, tapi tetap kita bisa membuat hati dia tuh kepada kita tuh cinta mati gitu loh, pada manusia, pada kita ya semua. Gitu Bu. Thank you. Ya, luar biasa ya. Tuhan itu menganggap bahwa kita itu adalah sahabat ya, sehingga segala sesuatu tuh akan disampaikan dulu ya. Berarti kita tuh amazing ya Bu Yohana ya, kita tuh manusia yang luar biasa di mata Tuhan ya. Oke, silakan lanjut Bu Linda. Oke, terima kasih Ibu Dedek. Shalom untuk semua. Saya mendapat rema dari Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Di mana firman-Nya berbunyi, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Puji Tuhan, ini kebetulan baru terjadi sama aku minggu-minggu ini yang sungguh luar biasa.
karena dengan percaya. Jadi rema saya di sini di ayat 6 ya. Sekali lagi saya mau bacakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi pada waktu Tuhan sudah berbicara kepada Abraham tentang bagaimana nanti keturunannya, saya percaya dia pasti tidak ada pertanyaan-pertanyaan apa namanya mengelak atau tidak percaya gitu ya. Karena di firman yang ayat 6 itu langsung tertulis, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena dia percaya, saya percaya juga pasti ada imannya. Jadi percaya dan iman itu harus bergandengan, maka terjadilah karya Tuhan di dalam mujizatnya. Jadi saya percaya pada waktu itu dia tuh langsung percaya dan punya iman. Bahkan yang lebih terpenting lagi, dia tidak lagi berfokus kepada kejadian-kejadian yang dia alami sebelum itu. Nah, di sini juga saya akan bersaksi bagaimana kita harus percaya seperti Abraham ini. Jadi pada waktu kira-kira ada 5 hari apa seminggu ya. Pada waktu itu Ibu Lampita tahu kejadian ini karena saya pada waktu itu sedang bersharing juga sama dia melalui japri kami. Jadi terjadilah kaki saya itu, saya mempunyai kesempatan dikala saya tiduran, saya pergunakan kaki saya untuk melakukan senam itu ya, supaya tumitnya tidak sakit. Tapi saudara-saudara tahu, karena saya itu kayaknya tidak terfokus ya, saya pikir ya hanya menggerak-gerakkan gitu saja ya gitu. Tapi ternyata pada waktu itu karena memang sambil berbincang-bincang sama Ibu Lampita, nggak tahu-taunya keceklik dia di dekat mata kaki. Jadi pada waktu itu saya pun secara manusia memang wow udah keceklik ini gitu kan. Tapi saya juga sangat bersyukur, langsung hatiku dan pikiranku aku percaya aku mempunyai tabib yang ajaib. Aku percaya tabibku itu bisa untuk menyembuhkan aku. Jadi aku deklarasikan, aku bilang di dalam nama Tuhan Yesus, otot yang besar atau urat yang besar yang terkilir pada saat ini kembali kepada tempat yang semula. Jadi udah, saya setelah berdeklarasi itu, saya diamkan saja ya, saya tidak berfokus lagi kepada sakitnya saya itu. Tapi ternyata luar biasa, saudara-saudara. Inilah kunci ya. Saya akan mengatakan kesaksian saya ini di dalam rema saya ini. Mari kita mempunyai satu masalah apapun, percaya dan ada iman, maka itu akan terjadi. Karena di dalam bulan ini 3 kali saya sudah merasakan dan mempraktekkan untuk percaya dan mempunyai iman. Jadi saudara-saudara tahu nggak? Saya lagi sesudah berbincang-bincang dengan Ibu Lampita, saya sampai bilang, wow, kaki saya sudah bisa ini Ibu Lampita nih, sampai saya videokan. Saya bilang, sudah bisa, luar biasa Tuhan, terima kasih untuk mujizatmu, terima kasih untuk mujizatmu. Nah, jadi biarlah kita sekarang ini boleh mengubah ya untuk pola pikir kita. Kalau yang tadinya kita hanya berdoa minta kesembuhan, tapi kalau percaya dan imannya itu istilahnya masih belum full, itu kejadian kesembuhan itu mungkin terjadi, mungkin tidak. Nah, jadi
biarlah seperti Abraham ini, dia percaya. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Maka terjadilah keturunannya seperti bintang di langit. Dan satu lagi juga, ini baru terakhir yang saya alami. Jadi saya tuh selalu sekarang berdoa sama Tuhan, Tuhan, biarlah percaya dan iman saya hari lepas hari terus bertumbuh. Terus bertambah besar, bertambah tebal, bertambah tinggi, saya bilang. Gitu. Karena di mana saya sudah merasakan untuk itu. Jadi yang kedua, ini juga sekalian kesaksian saya untuk juga pada sama ibu-ibu ya. Jadi saya punya rasakan di pipi saya ini benjolan. Terus dibarengi dengan rasa apa ya, kemeng-kemeng gitu ya. Kemeng-kemeng gitu kayak jerawat gitu ya, kayak jerawat. Begitu saya rasa, begitu saya berdoa, begitu saya percaya bahwa ini akan hilang, bahwa ini akan sembuh. Dan saya juga mempunyai iman. Saya bilang, saya percaya ini akan hilang dan ini akan terangkat semuanya dan tidak ada lagi. Tahu saudara-saudara, ternyata setelah saya memang periksa ke dokter ya, biar gimana juga saya mau periksa ke dokter, karena apa ini, gitu kan? Ternyata saya tuh sekarang ini saya mau mengatakan kepada kawan-kawan, kan kawan-kawan pernah melihat kan di YouTube ya cara masas-masas itu kan. Nah, saya tuh pada waktu itu berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan ampuni saya bilang, untuk benjolan ini, kenapa? Saya bilang begitu. Nggak taunya jawaban dari Tuhan hanya sekejap saja. Tuhan jawab di hati saya, masas katanya. Hah? Kok masas ya? Gitu kan? Kok masas ya ini ya? Kenapa ya? Oh, saya diberi pengertian lagi. Oh iya, kemarin itu di dalam 2 bulan itu saya luar biasa overnya memasas muka saya. 1 hari sampai 3 kali. Nah, ibu-ibu saking apa namanya istilahnya senang juga ya, karena kayaknya pegel juga muka kita ini ya. Terus aku bermasas, apalagi kalau udah habis bersihkan muka pakai krem, kayaknya licin gitu ya, enak gitu bermasas-masas. Terus mau mandi begitu lagi, malam cuci muka begitu lagi. Dan pada waktu saya masih merasakan sakit itu, saya tetap percaya. Terus saya tuh lagi sharingan sama Ibu Nita ya, hasil saya. Terus Ibu Nita bilang gini, Ibu Linda harus ke dokter. Jadi Ibu Linda tahu, dan juga yang paling terpenting, nanti di dalam doa Ibu Linda bisa nanti dibawakan sebab apa gitu. Pada waktu itu saya tuh sebetulnya nggak mau gitu ya. Saya bilang saya udah percaya, saya pasti percaya dan mempunyai iman. Dia pasti sembuh, pasti tidak ada. Tapi saya mengingat bahwa Ibu Nita itu adalah pimpinan saya di PTM ya. Jadi saya bilang gini, Tuhan, ya Tuhan, saya mau pergi, tapi Engkau Tuhan yang menyembuhkan, bukan dokter itu, gitu kan? Udah, saya pergi ke puskesmas sih, hanya mau nanya doang kan. Dia pegang gini, terus saya menceritakan, saya masas, terus dia bilang, oh itu katanya sebabnya. Jadi itu Bu, jaringan Ibu tuh ngumpul katanya gitu kan. Jadi ngumpul karena Ibu tarik begitu jadi satu lah dia di sini. Setelah itu saya tambah lagi sukacita. Saya mulai dari tahu jaringan itu, terus saya berdoa sama Tuhan, saya tambahkan di dalam doa saya, di dalam deklarasi saya, di dalam nama Tuhan Yesus, jaringan-jaringan yang terkumpul di pipi saya pada saat ini juga terpecah seperti sedia kala. Tidak ada lagi benjolan dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Tapinya tahu nggak saudara-saudara? Tetap saja saya diintimidasi dengan iblis. Dia bilang iblis itu berkata kepada saya, tidak mungkin itu jaringan. Oh, aku
biar berkata dia mengintimidasi saya begitu, saya bilang, dengar iblis, engkau tidak boleh, enggak berhak mengintimidasi saya. Saya mempunyai Allah, saya mempunyai Tuhan yang luar biasa yang sanggup. Pada saat ini juga dia pun sudah kempes dan jaringannya kembali kepada semula, kembali kepada masing-masing tempat jaringan, saya bilang. Puji Tuhan, saudara-saudara, dengan percaya, dengan iman, seperti Abraham, dia hanya percaya dan juga tidak berfokus lagi kepada sakit penyakit saya ya, begitu juga Abraham tidak berfokus lagi kepada keberadaannya. Maka disitulah mujizat terjadi. Jadi saya mengatakan satu kunci, jikalau kita memang mau terjadi mujizat itu bagi kita, percaya dan beriman. Hanya itu saja. Yes, amin. Sepakat Bu Linda ya. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Memang sepakat ya. Kita semua sama-sama tahu bahwa ketika kita percaya dibarengi dengan punya iman yang kuat, maka Tuhan akan memberikan kepada kita satu kebenaran di dasar itu ya. Jadi luar biasa kesaksiannya Bu Linda, amazing banget ya. Silakan, siapa yang mau lanjut? Ini ada Saya yang lanjut. membuka mikrofon. Saya Silakan, Bu ya Juli. baik. Jadi tadi kan saya membaca kejadian ya, kejadian 18. Jadi rema saya itu di kejadian 18 sebenarnya 24 sampai 33. Tadi kan sebenarnya saya membaca setengahnya, saya tidak paham ketika saya membaca. Kemudian ketika kita tadi renungan, saya membaca ulang dan akhirnya saya mengerti gitu ya. Jadi saya tertarik yang di kejadian 18 ayat 24 sampai 33. Nah, saya menyimpulkan begini. Jadi kalau di press itu kan isinya adalah tawar-menawar antara Abraham dengan Allah gitu ya. Karena di sini Abraham sudah tahu bahwa bahwa kota Sodom itu kan sebenarnya kan akan dihukum gitu. Jadi Abraham mulai menawar kepada Tuhan. Mulai dari 50 nih. Jadi gini kira-kira dia bilang, Tuhan, kalau seandainya ada 50 orang benar di kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Kan gitu ditanya Abraham. Terus jawab Tuhan gini, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Lalu tawar-menawar lagi. Jadi kalau misalnya orang benarnya dari 50 turun ke 40 gimana Tuhan? Terus Tuhan juga jawab sama. Kalau 40 ketemukan orang benar, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Terus sampai pada akhirnya angka yang dipersempit oleh Abraham adalah jika 10 orang benar saja ada di tempat itu, apakah kau juga akan mengampuni? Kata Tuhan, jawabannya konsisten sama. Jika kudapati 10 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu. Nah, walaupun pada akhirnya 10 orang itu pun Tuhan tidak temukan ya, dari begitu banyaknya penduduk Sodom, artinya tidak sebanding ya, 10 orang benar dibandingkan begitu banyaknya penduduk Sodom ya. Makanya pada akhirnya kan Tuhan memusnahkan Sodom ya, karena untuk mencari 10 orang benar saja tidak dapat. Nah, jadi ini saya refleksi juga terhadap kita gitu. Seringkali kita memakai, ini kan minoritas ya, 10, seringkali kita memakai istilah minoritas untuk kita sendiri kadang-kadang tidak berani memperjuangkan kebenaran itu gitu. Saya pikir kalau merujuk dari bagaimana Tuhan konsisten dengan kata-katanya, 50, 40, 10 aja dia akan menyelamatkan dan mengampuni seluruh tempat itu, demikian juga kita gitu ya. Saya melihat bahwa Tuhan itu menghargai minoritas kalau kita berani memperjuangkan kebenarannya gitu. Jadi ini sebenarnya kita sebagai umat Kristiani yang kita katakan minoritas ini sebenarnya kita juga jangan minder ya atau ketakutan dengan jumlah yang sedikit itu. Karena apa? Nyatanya apa? Tuhan itu iya dan amin ya. Jadi dia tetap akan konsisten seberapapun orang benar di dalamnya, dia tidak akan menghukum. Nah, ini untuk kita supaya tetap terus memperjuangkan kebenaran, walaupun seminoritas apapun kita di satu lokasi, seperti contoh di tempat saya tinggal di Bali ya,
jangan pernah tumbuh satu perasaan ya, ini untuk saya, jangan pernah tumbuh satu perasaan ketakutan ataupun minder ketika kita memperjuangkan kebenaran. Mungkin tidak lewat kata-kata, tetapi melalui perilaku ya. Jadi menghidupi firman yang dibaca dan kita representasikan firman itu dalam tingkah laku kita ya. Jadi perilaku kita itu harus konsisten, perkataan kita juga konsisten, sehingga orang pada akhirnya menerima, dan mereka biasanya kan penasaran gitu ya, wah ternyata orang Kristen biasanya kan begitu ya, mereka bilang ya ternyata orang Kristen itu seperti ini. Jadi ada penilaian-penilaian positif yang membuat mereka akhirnya mengakui gitu loh bahwa Kristen dengan kasihnya dan dengan segala pengajarannya. Karena saya begini Bu Ibu ya, saya juga di Bali ini mendoakan juga mereka orang-orang Bali. Jadi contohnya tetangga, kami punya tetangga orang Bali ya. Jadi waktu itu suaminya, pertama istrinya dulu saya doakan. Saya tanya, Ibu boleh nggak saya doakan Ibu gitu. Tapi saya mendoakan secara Kristen. Saya akan menyebutkan Yesus Kristus. Ibu setuju atau tidak? Oh ya nggak apa-apa katanya. Lalu ketika saya mendoakan dia seperti itu ya, saya deg-degan ya terus terang ya, karena saya mendoakan orang yang berlainan keyakinan seperti itu. Ternyata dia serius mendakapi dan dia kesaksian gitu. Itu yang membuat saya ternyata ketika saya mendoakan orang dan orang itu mempunyai respon positif dan dia mengatakan, wih saya kok saya merinding ya Bu ya, Ibu doakan, itu kok kayaknya iman saya bertambah. Kemudian berlanjut lagi kepada suaminya. Jadi gitu ya, jadi dari istri dulu lalu ke suami, dan di tempat lain juga itu rata-rata orang-orang Bali saya mencoba masuk untuk mengenalkan Kristus melalui doa gitu ya, mendoakan mereka. Kemudian itu tadi nggak ngasal gitu loh, hidupnya itu tetap tercermin. Jadi saya kira itu ibu-ibu ya, biarpun kita minoritas seperti yang di sini dikatakan tadi, dari 50 sampai 10 orang benar, Tuhan tetap konsisten, dia akan mengampuni seluruh tempat itu. Jadi biarpun kita minoritas di tempat kita berada, jangan pernah untuk lelah dan minder untuk memperjuangkan kebenaran. Terima kasih Ibu, itu aja. Puji Tuhan, luar biasa ya, benar ya. Kalau Tuhan itu pasti dia akan memperhatikan orang benar yang ada di sana. Cuma sayangnya Abraham hanya berhenti sampai 10 ya. Kalau misalnya Abraham lanjut cuma kalau 1, gimana? Kayaknya Sodom Gomora yang akan dihancurkan. Tapi firman Tuhan memang sudah harus terjadi ya Bu Joli ya. Di sini saya mengingat satu ayat yang Bu Joli tadi bagikan. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jadi sebenarnya betul yang apa tadi Bu Joli bagiin, bahwa ketika kita dimanapun kita, istilahnya bukan dibuang ya, kalau dibuang terlalu gimana ya Bu Joli ya. Tapi ketika kita ada di satu kota di mana Tuhan tempatkan kita, maka kita harus mengusahakan kesejahteraan kota itu. Caranya gimana ya? Tadi seperti Bu Joli bagiin, ya kita harus menjadi saksi lewat cara hidup kita, gaya bicara kita, segala sesuatu dari kita itu harus menjadi suratan Allah ya, suratan Allah yang hidup, sehingga orang bisa melihat kita tuh siapa nih. Bukan kita sebagai seorang manusianya, tapi di balik kita itu apa, di dalam kita yang kita hidup itu siapa. Karena meskipun minoritas, kita tetap punya kans untuk akhirnya membela kota kita. Terima kasih Bu Joli untuk sharingnya. Ada lagi yang lain? Ini seru banget sebetulnya ya, firman Tuhan ini luar biasa. Saya bergetar waktu saya baca dari ayat 15 sampai 18. Ibu Lorita? Baik, saya sama seperti Ibu Linda dapat di ayat 6, Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi hanya dengan percaya saja akan perkataan Tuhan, maka Tuhan sudah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Tapi kenyataannya, pada umumnya, orang sulit untuk mempercayai Tuhan karena kebenaran Tuhan itu tidak dapat dipahami dengan logika saja, tapi harus dipahami dengan iman. Jadi kebanyakan orang itu sulit menanggalkan ego. Karena apa? Karena sudah membangun kebenaran di dalam pikirannya sendiri, di dalam kehidupannya, sehingga walaupun dia misalnya sudah orang percaya, tapi belum mempercayai sesungguhnya.
Kemudian tema yang saya dapatkan dengan mempercayai firman Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Kemudian saya dapat di ayat yang ke-9. Kejadian 15 ayat 9. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Nah, di sini saya melihat ada angka 3 terus disebutkan ya. Jadi 3 itu adalah angka kesatuan seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ada peribahasa bilang jalinan 2 tali itu tidak cukup kuat dibandingkan dengan 3 tali. Ya, saya juga mempraktekkan sendiri, kalau 2 tali saya gunakan untuk mengikat, itu ternyata gampang lepas. Tapi kalau 3 tali itu sudah cukup kuat. Nah, untuk hewan yang disebutkan di sini sebagai hewan korban, ini di sini tadi yang disebutkan 3 tahun adalah hewan mamalia, hewan memamah biak. Semuanya disebutkan 3 tahun. Jadi di sini usia umur 3 tahun pada hewan itu menunjukkan mereka yang diminta Tuhan adalah, yang dikorbankan adalah hewan-hewan yang muda, yang dagingnya masih segar, yang dagingnya masih bagus. Karena Tuhan menuntut hewan yang dikorbankan untuk Tuhan itu adalah hewan yang bagus kualitasnya, baik dagingnya, ya baik semuanya lah. Kemudian kalau hewan unggas seperti burung itu tadi tidak disebutkan umurnya karena hewan unggas ini untuk usia 3 tahun itu sudah tergolong tua, dagingnya sudah nggak bagus. Jadi Tuhan nggak sebutkan 3 tahun. Nah, kemudian kalau dikorelasikan dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus disalib pada usia 33 tahun. Ini adalah usia yang muda juga. Jadi nggak mungkin Tuhan nunggu usia 60 baru disalibkan, tidak. Jadi ini rupanya yang diminta Tuhan di perjanjian lama sebagai simbol hewan korban adalah hewan yang muda, yang tidak bercacat, yang semua diperiksa dulu sama imam kan, nggak boleh ada yang cacat. Nah itu maksudnya nanti Tuhan Yesus seperti itu. Jadi yang dikorbankan anak manusia ini adalah yang masih muda, seperti itu. Kemudian saya dapat satu lagi di Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Jadi kalau kita baca dari kejadian-kejadian sebelumnya, kita lihat Henokh diangkat Tuhan, mengalami rapture yang pertama, itu karena Henokh bergaul dengan Tuhan. Kemudian kejadian berikutnya kita baca lagi Nuh. Nuh dikatakan hidup tidak bercela. Nah, sekarang kita dapatkan Abraham. Ternyata Abraham juga hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Jadi rupanya syarat mutlak untuk menerima penggenapan nubuatan Tuhan itu adalah bergaul dengan Tuhan dan hidup tidak bercela. Jadi ini tokoh-tokoh yang kita pelajari ya sampai dengan hari ini. Ya, terima kasih Ibu Dede, silakan. Oke, makasih Bu Lorita. Ini angka 3, ini saya menarik banget ya, angka 3. Ternyata benar, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus 3 ya, Trinitas itu. Kemudian yang tidak bercela hidup, memang kita harus bergaul dengan Tuhan. Tidak boleh ada celah ya. Tapi mungkin ego kita masih nempel banget. Nah itu kita harus patahkan ya Bu Lorita. Thank you banget untuk sharingnya ya. Kita memang harus percaya bahwa kepercayaan itulah yang mendasari kebenaran. Thank you banget. Ini ada lagi yang mau sharing? Pasti banyak nih ya sebetulnya. Boleh langsung silakan. Dilanjut. Dona boleh Bu. Silakan Dona. Ya. Kalau Dona dapatnya ini Bu ya, ada beberapa di Yesaya. Kejadian 15 ayat 2 sampai 3, 1, 2, 3 sebenarnya ya. Di situ di mana Tuhan itu mau memberkati Abraham, tapi Abraham bilang, ya seperti Tuhan buat apa sih Tuhan memberkati aku kalau tidak ada anak atau keturunan yang mewarisi gitu. Jadi seolah-olah Tuhan dia tuh nego ke Tuhan
karena nanti berkat Tuhan itu bukan keturunanku yang menikmati, tapi hambaku yang menikmati. Jadi buat apa Tuhan memberkati aku? Seolah-olah seperti itulah negonya ya. Karena saya melihat Abraham ini sepertinya sudah menjadi sahabat dengan Tuhan. Jadi dia bisa berbicara dari hatinya, bagaimana sesuai dengan isi hatinya, gitu. Kedengaran nggak ya suara saya? Kedengeran, kedengeran. Cuma tadi gambarnya sempat nge-freeze, tapi Itu suaranya sih yang kedengeran. ya, Kedengaran, itu yang saya dapat ya. Itu yang saya dapat bahwa ketika kita bersama Tuhan tuh ungkapkanlah apa yang menjadi terbagian terdalam dari isi hati kita, sehingga kita bisa Tuhan tuh tahu, tapi kita harus mengungkapkan apa yang menjadi isi hati atau kerinduan kita yang terdalam. Tuhan tidak mungkin tidak tahu kalau Abraham ini tidak punya anak. Dia tahu kerinduan Abraham tuh Tuhan pasti tahu. Tapi Tuhan tuh kan senang kita itu menceritakan apa yang ada di dalam isi hati kita. Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang saya dapat ini tentang kisah Tuhan itu menceritakan yang pasal 15 ayat 13 sampai 16 bagaimana keturunan Abraham itu diperbudak 400 tahun lamanya, yang beratus-ratus tahun lamanya dia kasih tahu ke Abraham. Itu yang pertama. Terus yang kedua bagaimana tentang kasus Sodom dan Gomora di mana dia menceritakan kepada Abraham bahwa dia ingin memusnahkan Sodom dan Gomora. Itu saya teringat kisah Daniel 2 ayat 22. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang yang ada padanya. Itu sama saya bandingkan dengan Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berarti Tuhan ini konsisten orangnya dari orangnya ya maaf. Itu konsisten dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Memang dia menceritakan kejadian-kejadian yang akan datang gitu kepada orang yang dia berkenan. Itu sih daripada saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Dona. Dona juga nanti jadi orang yang diperkenan ya. Jadi Dona bisa ngobrol sama Tuhan leluasa gitu. Curhat gitu ya. Kalau kita kan biasanya curhat sama orang ya. Sekarang kita belajar curhat sama Tuhan. Abraham juga kan curhat. Mana mungkin Tuhan, saya mau diberkati orang saya nggak punya anak. Ngomongnya kan kayaknya enak-enak gitu ya. Kalau misalnya kita bisa ngobrol gitu ke Tuhan, aduh luar biasa ya. Tapi Tuhan bilang, enggak, pasti kamu punya anak. Jadi dengan kata lain hati kecilnya kan gini, kayak anak kecil aja ngomong, enggak lah, nggak mungkin lah gitu. Tapi akhirnya Tuhan bilang, nih coba kamu lihat keluar gitu ya. Coba kamu lihat keluar. Tapi yang luar biasanya Tuhan malah ngomong. Gimana Bu Yohana? Jodohnya juga gitu ntar. Iya. Tapi yang herannya itu Tuhan malah ngasih tahu bahwa keturunannya itu akan ada di dalam satu tempat di mana mereka akan ditindas. Iya. Coba seorang bapak dikasih tahu nanti anakmu akan begini 400 tahun gitu loh. Tapi luar biasanya Tuhan ya, kalau misalnya terhadap sahabatnya, orang yang diperkenan, dia pasti akan curhat semuanya, ceritakan semuanya. Cerita, betul. Akan cerita. Di sini orang-orang yang luar biasa nih, yang ada di komunitas ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang pasti nanti akan diberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Bahkan kan udah dikasih tahu nih di masa yang akan datang itu dengan biochipnya dari Bu Sari, kemudian dengan gereja yang harus seperti apanya dari Bu Lorita, itu luar biasa. Jadi dengan kata lain tuh ya kita akan menjadi orang-orang yang diperkenan Tuhan ya. Amin ya. Amin. Itu kerinduan kita semua. Ada lagi yang mau sharing? 18. Ibu, saya coba ini deh, Bu. Oke, mau siapa dulu nih? Bu Yana apa Bu Lampita? Nggak apa-apa, aku cuma nyampe satu pasal aja, satu ayat. Dari tadi aku tertegun. 18 ayat 14 tuh. Coba kita baca itu ya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Itu aja menarik buat aku. Jadi sekarang siapa yang merasa di sini lagi berbeban berat, bermasalah berat, punya kasus apapun, nggak ada yang mustahil. Amin. Sarah aja bisa melahirkan
Abraham aja umur sekian sudah dapat segala sesuatunya. Jadi ini kuat banget puji Tuhan. Yes. Amin. Ibu Terima Yo, kasih. Nyelip maaf itu tadi ayat dari nyelip. mana ya Ibu Yo? Dari Kejadian Apa? 18 ayat 14. 18 ayat 14. Padahal kecil nyelip banget itu. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Nah, Tuh. nothing. Yes, nggak ada. Ya. Kejadian Ya, 18 ya. semua harus bilang yes ya. Kejadian 18 ayat 14. Saya bold itu, Bu. Iya, Tidak ada itu yang penting mustahil itu. ya, betul ya. Iya, Ini betul. diperkuat lagi Bu Yo di Lukas 1 ayat 37 Bu Yo. Lukas 1 ya. Ya, Ya, Lukas 1 nanti ayat mustahil 37. ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iya. Ada lagunya Bu Yohana? Yeremia Bagi Tuhan 32 tak ayat ada yang 32. mustahil. Asik. Amin. Keren, keren. Kita juga berarti Yeremia nggak ada yang mustahil ya Bu Yo ya? Ada lagunya, ada Amin, lagunya. pasti. Ada. Yeremia 32 ayat 27 juga sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Itu Luar Yeremia biasa. 32 ayat 27. Oke, mantap. Terima Nah, kasih tadi Bu saya Ati. ya, Hebat tadi ya saya ibu-ibu. juga Tidak ada yang ya, mustahil Ini ya. benar-benar ya, firman itu Oke. ayat Tuhan yang hidup ya, Bu. 14. Beda ya. Firman itu hidup loh. Lihat aja Betul. ketika kita rajin begini menghidupi, tanya Bu Joli. Semuanya kan dapat yang luar biasa Ayo Bu semua Joli toh. dipin, Bu Joli biar Bu Joli juga ada di sini muncul. Waduh, luar biasa semuanya. Iya, Iya. betul. Firmannya Makanya hidup ternyata. ini komunitas yang jadi nanti diperkenan Allah. Amin. 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 Terjadi dan Dari digenapi. kemarin Amin. Bu Lolita ingetin kita terus tuh. Yang berkenan gimana? Makanya kalau berkenan, hidupnya berkenan, hidup benar dalam kebenarannya Bu Lolita ya. Perjanjian diberitakan, udah kayak sahabat Tuhan sama kita. Tuhan mau apa-apa juga kayak sungkat gitu loh. Perjanjian yang pelangi itu kan benar-benar nyata. Iya, betul. Kayak dia mengingat gitu. Wah, gak akan musnahin lagi. Jadi Gitu. urutan pembacaan Alkitabnya ini kayaknya kita lagi dididik Tuhan ini ya. Betul. Ada runtutannya tuh kayaknya ya ini banget pas gitu. Iya, benar, harus benar banget. harus Ya. benar-benar jadi pribadi yang benar-benar udah taat kan Abraham ya. Udah tuh pribadi yang berkenan, hidupnya benar, kebenaran firman, imannya pasti percaya. Jadi menarik hati Tuhan lah. Jadi kalau kita ada apa-apa cuma cukup duduk datang berdua, Bapak ini aku, aduh rasanya udah kayak apa gitu kan. Dia bilang, wah ini kepadaku anak yang kukenan gitu kan. Iya. Bagus banget. Gitu. Makanya saya benar-benar bergetar. Saya luar biasa dapetin banyak nih dengan masuk komunitas ini. Makasih Bu Joli udah undang saya waktu itu. Bu Lampita mau bicara kelihatannya. Ya, Bu Lampita silakan. Oke, saya mau lihat ini dari Kejadian 16 ayat berapa nih ya? 5 atau 6 nih. Yang bunyinya gini, lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang ku derita ini adalah tanggung jawabmu, kata dia. Akulah yang memberikan hambaku kepangkuannya, tetapi baru dia ya gitu ya baru hamil udah ini. Yang saya mau katakan gini ya. Tadi kan Ibu Marina bilang gini ya. Kenapa penghinaan itu kenapa Sarah nggak terima padahal dihina padahal dia sendiri yang membuat gitu ya. Saya sebenarnya mau bertanya Bu, boleh ya sebelum saya ini Mas. Kenapa ya Sarah sampai harus memberikan Hagar kepada Abraham? Boleh nggak saya dijawab? Boleh Bu. Karena dia pengen punya anak aja, daripada nggak punya anak gitu kali ya. Sebenarnya kalau kita secara pribadi bicara, pada waktu dia memberikan itu karena dia tidak punya iman yang kuat, tidak percaya sebenarnya. Egonya lagi kembali, dia tidak percaya janji Tuhan. Nah, dia memberikan itu kan untuk supaya terjadi penggenapan. Jadi itulah kadang-kala sifat manusia kita ya, gak sabar. Padahal kan semua waktunya Tuhan. Gitu loh Bu Lati. Jadi dia memberikan itu berharap supaya tergenapi, tapi dia lupa kalau anak perjanjian itu bukan dari Hagar. Dari kandungannya dia, anak perjanjian. Tapi walaupun kemudian kan Hagar diusir, Hagar kembali kan dibilang malaikat,
aku menjadi bangsa yang besar yang sekarang kita kenal di negeri Arab, Ismail. Gitu loh. jadi Itu memang jadi satu masalah sampai sekarang sebenarnya ya. Jadi masalah Jadi besar kan dengan kita. Jadi pada waktu saya nonton filmnya waktu itu, jadi kenapa waktu itu Sarah juga marah? Karena si Hagar ini namanya Aji Mumpung. Roh itu masih ada di setiap kedarnya Banyot gitu loh. Makanya kalau kita doakan kita ikutnya roh kedarnya Banyot itu roh Aji Mumpung segala macam ya. Nah, jadi terlihat banget dia memakai perhiasan dari nyonyanya karena dia merasa dia sudah hamil gitu loh. Itu yang membuat Sarah marah. Tapi dia menyalahkan Abraham kan jadinya. Padahal dia membuat masalah. Kembali lagi itu kita kalau mau bongkar bulan pita karakter. Kadang kita manusia suka gitu ya. Kita yang salah tapi kita nyalain orang. Kata Bu Lorita atau apa? Butuh kambing hitam ya Bu. Nggak ada domba hitam. Nah padahal itu sebenarnya keegoisan dan ya sebagai wanita pada dasarnya kecemburuan itu pasti ada sebenarnya. Hal ya, seperti itu. saya mendengar pertanyaan Ibu Marina tadi, ya masuk akal juga kenapa beliau sampai nanya gitu ya, kenapa dia harus merasa dihina, orang dia sendiri kok yang ngasih gitu kira-kira ya. Nah di sini saya melihat 3 pribadi ya, Sarah, kemudian Abraham dan Hagar ya. Saya melihat di sini Sarah itu walaupun dia emosi dia kan nggak, ibaratnya kalau kita misalnya sekarang itu kita tabokin dia tuh cewek perempuan itu ya yang udah kurang aja sok-sokan udah lu gua kasih kira-kira gitu bahasa ini ya, bahasa pokemnya gitu ya, lu udah kasih juga masih gini. Tetapi Sarah enggak, dia sudah merasa terhina oleh Hagar tapi dia mendudukin dia seorang nyonya, bener-bener dia tunjukkan pribadi dia ya. Dia ngadu sama Abraham. Dia minta pertanggungjawabnya Abraham. Iya, suaminya disuruh bertanggung jawab atas dirinya. Ya, dia menghormati suaminya dan dia itu kan sebenarnya apa yang dibuatnya itu kan dia menunjukkan kepribadiannya yang benar-benar seorang nyonya gitu. Nggak mau dijambak atau dipukul, dia nggak mau gitu kelihatannya ya kalau dari firman. Kemudian kedua, saya melihat di sini bagaimana Abraham menghormati Hagar ya, menghormati Sarai dengan dia mengatakan, ya lakukanlah apa yang mau kamu lakukan gitu ya kira-kira bahasanya itu. Nah, saya melihat gitu bagaimana Abraham itu menghormati juga istrinya dengan dia memberi hak terhadap istrinya, lakukan saja apa yang mau kamu lakukan gitu ya. Kemudian Abraham ini juga menjaga hati Sarah juga, jadi bijaksana, termasuk bijaksana si Abraham ini kalau menurut saya. Ya, artinya dia Abraham itu tidak, kalau misalnya laki-laki sekarang kan Bu, ini cewek ini yang hasilkan sama saya, ini dong saya bela kira-kira gitu kan, tapi kan Abraham nggak gitu ya, dia tunjukkan bijaksana lah si Abraham ini. Abraham bijaksana dan menghormati. Dan Hagar juga akhirnya kan karena keserakahannya ya, itu kan karena keserakahannya, kebenciannya, tetapi Tuhan juga membela juga kan dengan malaikat ya. Ini kan di sini bilang malaikat juga mengatakan ya, itu kan Tuhan juga. Di situ saya lihat tiga orang tetapi mempunyai pribadi yang berbeda-beda gitu. Satu menunjukkan siapa dirinya yaitu Sarah, dan menunjukkan bahwa ini saya nyonya loh. Saya minta pertanggungjawaban sama Abraham. Terus Abraham juga menunjukkan kamu istri saya hormati kamu, lakukanlah apa yang kamu mau lakukan gitu ya. Dan Hagar diusir. Itu yang saya dapat gitu loh. Terima kasih. Ya. Tapi di sini kita bisa lihat ya bahwa tangan Tuhan itu memang tidak pernah salah untuk menolong orang yang tepat. Cuma di sini ketika Hagar kecewa dari nyonyanya, yang mendekati dia itu bukan Allah langsung, melainkan malaikat ya. Makanya di situ Hagar bilang, aku ketemu dengan El Roy. Tapi yang luar biasa, ya memang sih yang tadi kata Bu Yohana bilang, dari itulah asal mulanya terjadi masalah sampai detik ini. Tapi ya sudah, itu tidak bisa lagi diapa-apain. Nasi sudah jadi bubur, kasarnya seperti itu ya. Kita hanya bisa lihat, moga-moga kambing Kedar dan Nebayot akhirnya bertobat dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan.
Itu sesuatu Amin. yang kita doakan terus-menerus ya. Dan kalau Ya, dibilang betul, Bu. sudah banyak sekali hal-hal yang terjadi. Contohnya adalah Tapi Ibu Bu, Sari. Bu Ya, Dede, kalau itu terjadi, dunia ini sudah berakhir katanya. Ketika semua mengakui Tuhan Yesus, ya udah berakhir dunia ini, Bu. ya sudah. Kita sekarang jadi yang memerintah berarti ya, atau bersama-sama Ya, dengan Allah sebenarnya di kalau mau surga. dilihat asal muasal kita itu kan saudara, Iya. tiri Satu gitu loh. Abraham. Jadi saudara Kalau sepupu, nanti apa semua pokoknya sudah saudara. mengakui, ya kalau Ya, Tuhan Yesus itu sudah kan mengakui, dendamnya Kedar itu, Bu, ketika waktu dibuang di padang gurun. Salah juga sih ya, dibiarkan. Jadi si Hagar itu jadi ada dendam. Jangan heran gitu loh kalau dendam itu membuat mereka jadi dari zaman dulunya. Makanya kenapa kok orang kita itu selalu jadi minoritas gitu ya. Karena memang dari dulunya udah terjadi. Inilah sejarahnya. Kenapa Kristen itu ditekan gitu loh. Nah, kayak gitu. Karena dendam itu makanya ya udahlah udah terjadi ya. Kita hanya bisa berdoa sih sebenarnya kan. Makanya perang terjadi seperti itu. Karena memang Tuhan janjinya kan memang janji untuk mereka tuh bangsa yang besar, bukan pilihan. Tapi kalau dari Sarah itu kitalah bangsa pilihan itu gitu loh. Jadi memang itu masalah besar yang dari dulu terjadi. Makanya kita jadi belajar ya sebagai perempuan hati-hati gitu loh. Kadang-kadang kan itu kan sebenarnya kita belajar karakter. Kenapa bertindak sebelum segala sesuatunya harus ditanya sama Tuhan. Itu kan berarti hikmat pribadi ya, hikmat sendiri dengan mendahului keinginan Tuhan gitu loh. Jadi ya belajarlah. Jadi kita ambil posisi baiknya. Udah tau gitu jangan lagi kita berbuat. Ya kalau memang benar kata Bu Lampita zaman sekarang malah pelakor yang dibelain, istri pertama malah diwarain ya. Mungkin ya kita bersyukur ya Abraham memberikan contoh yang baik kan. Walaupun akhirnya Abraham melepaskan anak dan itunya untuk pergi ke padang gurun gitu. Itu aja. Tapi ada kesamaan ya. Di sini kan dikatakan ada 12 raja yang akan keluar dari keturunan Ismail. Sama juga seperti Betul. ada 12 suku yang akan keluar dari Betul. keturunan Ishak ya. Itu luar biasa ya. Kok bisa sama angkanya 12? Mungkin nanti kita harus Ya, belajar karena 12 Tuhan aja. adil. Mau nggak mau Tuhan Nah, adil. Karena dia harus membela kan keduanya. Karena kan memang segala sesuatu tuh Tuhan izinkan dan Tuhan memberikan keadilan. kan hanya Makanya satu kekurangan mereka. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu aja. ya betul. Jadi sama aja sebenarnya. Tapi mereka tidak mengakui Yesus, itu aja. Kalau mengikuti sejarahnya sebenarnya mereka berbuat itu karena ada yang menyelewengkan Alkitab Qurannya Bu Lampita. Harusnya nggak seperti itu kok. Gitu loh. Jadi memang disadut dan dibedakan. Sebenarnya waktu itu katanya mendengar kisah yang memang saya pernah dengar dari salah satu hamba Tuhan Rusliman Warfa bilang dia itu pelayanan untuk Islamonologi seperti Bu Sari. Dia menyatakan ada penyimpangan saat itu, bukan di Ismailnya sebenarnya, tapi di pengikutnya. Jadi Al-Quran itu disadur dari Alkitab benar, tapi akhirnya dirubah. Gimana pun kita yang lebih dulu, tapi makanya mereka hanya berbahasa Arab, tidak bisa mengartikan langsung. Kalau mau secara ininya sebenarnya katanya tuh diubah, jadi banyak yang salah di situ. Intinya kayak gitu. Kalau mengikuti yang sesungguhnya sih mereka kasih ya. Ajaran mereka juga penuh kasih. Ya, kasih kok. Makanya kalau ada Islam-Islam yang nggak radikal itu kasih sebenarnya. Tujuannya sama karena kan mereka merasa memang satu ini ya, satu asal gitu loh. Cuman ya kadang kitanya ini suka bilang Allah bangsa ini, Allahnya agama ini, sebenarnya nggak usah begitu. Itu aja pengertiannya. Itu sih. Oke, ada lagi nih. Kita sudah jam Aku 8.34. pengen Oke, komen silakan punyanya Dona. ini Ibu Yohana yang bangsa yang terpilih tapi yang satu bangsa yang besar. Iya juga ya, bangsa yang terpilih, namanya terpilih pasti ini ya, minoritas ya, sedikit gitu ya. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Iya betul Dona. Sedikit. Kata-katanya ada sedikit. Enggak, itu aja sih. Kita dari yang sedikit itu Dona. Iya, amin. Amin.
Ada yang mau nambahin? Ini kelihatannya masih ada nih. Kalau nggak Tapi ada, hati-hati, pergerakan sekarang udah mulai banyak kok. Orang-orang yang berhijab mereka sudah bisa banyak, untuk betul. nerima. Tapi kita nggak sadar sebenarnya. Gitu loh. Kita nggak nyadarin. Kayak kemarin aku lihat di TikTok tuh yang Melita itu kan banyak yang berjilbab menyanyikan. Itu kan perlahan pelayanan malaikat gitu loh. Mana hati mereka sudah tahu kok. Makanya Jokowi bisa meresmikan itu kan. Hari rayanya dituliskan Yesus Kristus langsung pasca itu. Nah, itu salah satu bukti sudah masuk pelayanan roh. Cuman kitanya harus siap-siap aja. Perang ini kan kalau dibawa agama ya pasti rusuh ya. Sebenarnya politik bukan agama. Cuman banyak orang yang menyatakan jadi agama. Itu yang nggak pantas. Padahal mereka salah ya. Yang dihajar itu kota Yerusalem lama. Kan kalau Esra Soru tadi saya dengar situs-situs Islamnya itu kan Bu. Masjid itu, yang Kubah itu yang mau di itu. Ya, Makanya kalau dia Ibu roh kita kan nggak punya, kita kan kalau saya nggak punya agama, saya pengikut Kristus. Saya bukan betul. bukan punya agama, enggak. Saya Ya, pengikut soalnya Kristus. sekarang politik pakai agama itu capek. Orang negara Indonesia harusnya udah mikirin gimana nudukin bulan kok. Negara lain udah pikir mau pindah ke bulan, kita masih ribut agama. Harus kita doain sih itu sebenarnya. Agama supaya nggak jadi politik. Karena di Indonesia seperti itulah. ya kita berdoa ya Bu ya. Oke, Ibu Marina, kamu mau ngomong Ibu Marina? Atau Saya sudah, Bu. sudah? Oke. Oke, kalau sudah berarti kita sudahi sharing kita tentang kejadian 15 sampai 18. Sebenarnya luar biasa ya, dari yang tadi di-sharingkan oleh beberapa ibu-ibu yang luar biasa yang hebat ini, kuncinya satu. Ketika kita percaya, maka Allah akan menyatakan segala sesuatu kepada kita sebagai satu kebenaran. Ketika kita Amin. percaya, maka Allah akan memperkenan kita dan menyingkapkan hal-hal yang luar biasa kepada kita, seperti halnya kepada Amin. sahabat. Dan ketika kita percaya, meskipun kita kaum minoritas sekalipun, kita bisa berjuang untuk kota itu. Dan yang pasti adalah Tuhan tidak pernah menyimpan segala sesuatunya di dalam hatinya. Dia akan mengatakan semuanya kepada kita. Amin. Amin. Luar biasa ya. Luar biasa dari kesaksian-kesaksian yang ibu-ibu juga sampaikan. Dan luar biasa angka 3 itu memberkati saya. Ya, angka 3 itu Tuhan kasih sebagai satu lambang. Bahwa itu adalah lambang sebagai lambang kesatuan. Oke, untuk untuk menutup sharing kita malam ini, saya minta dengan hormat Ibu Lorita bisa pimpin dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan-Mu dalam pembacaan Alkitab pada malam ini. Berkati kami dengan pengertian baru dan pengetahuan akan kebenaran-Mu dan roh takut akan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip kebenaran-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Agar hidup kami layak di hadapan-Mu, serta berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan agar kami selalu berkemenangan dalam mematahkan setiap pekerjaan kuasa gelap dan menyalipkan keinginan daging kami. Mari Roh Kudus bimbing kami untuk selalu menjaga kekudusan hidup agar kami layak berjumpa dengan mempelai kami Tuhan Yesus. Berkati ibu-ibu yang join pada malam ini dengan kasih Tuhan Yesus yang mengikat dan mempersatukan persekutuan grup baca Alkitab ini. Agar kami dapat terus bertumbuh dan menghasilkan buah dan buahnya tetap. Tuhan menjawab dan menyelesaikan setiap pergumulan hidup kami masing-masing. Berkati istirahat kami malam ini dengan tidur yang lelap dan malaikat yang berjaga-jaga di sekeliling kami. Tuhan memulihkan sel-sel tubuh kami agar selalu sehat. Dan terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.